Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ada di lokasi Cafe U, ya, Cafe YouTuber Parung cabang ke-99. Cafe itu artinya komunitas Al-Quran for entrepreneur, U-nya YouTuber. Ini rencana cafe bikin 99 biji, ya. Nah ya, ini sudah tercapai yang ke-99. Lokasinya di Kampung Tajur, RT 6 RW 4, ya, Desa Pamekarsari, ya, di RT 6, ya. Kalau pagi jualan bubur ayam, jualali sama piscok harum. Saya ingin komentari pidato pertama Prabowo setelah dilantik, ya. Dia mengucapkan terima kasih, ya, kepada 7 presiden sebelumnya. Meskipun dia tidak mengungkapkan kejahatan-kejahatan presiden sebelumnya, hanya dia mengemukakan sisi positifnya. Soekarno perlu kita terima kasih pada sang proklamator, ya, Soekarno-Hatta, khususnya Soekarno memberikan falsafah Pancasila, ya. Dia nyebutnya sebagai ideologi Pancasila. Soekarno jasanya itu. Kemudian terima kasih juga perlu kita sampaikan ke Soeharto yang meletakkan dasar-dasar pembangunan, ya, berorientasi pada kepentingan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Dan tentu Prabowo di depan tamu-tamu dan anggota DPR, MPR, juga anggota DPD serta tamu undangan dari negara-negara sahabat itu tentu tidak mengemukakan, ya, problem keputusan-keputusan politik Soekarno yang menimbulkan perang saudara setelah pemberontakan G30 SPKI, karena Bung Karno terkesan melindungi PKI, ya. Dan kita tahu banyak lawan-lawan politik Soekarno itu yang dipenjara, seperti Muchtar Lubis itu dipenjara, wartawan senior, sampai 10 tahun. Dari 56 dibebaskan saat Orde Baru mulai bangkit tahun 66. Natsir di penjara, ya. Perdana Menteri, penulis pidato Soekarno di awal-awal kemerdekaan, Muhammad Natsir, yang kemudian jadi Perdana Menteri, itu dipenjara juga 6 tahun. Buya Hamka, kawannya, itu dipenjara juga oleh Soekarno selama 2 tahun 4 bulan. Isa Ansori, tokoh-tokoh masyumi. Malah partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang diketuai selama 9 tahun oleh Muhammad Nasir dan diteruskan oleh sahabatnya Prawoto Mangkusasmito. Di zaman Prawoto Mangkusasmito, Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena tekanan dari PKI. Itu nggak disebut, ya. Yang disebut jasa Soekarno dalam pidato Prabowo sebagai presiden yang baru dilantik itu loh. Kemudian Soeharto banyak melakukan unlawful killing, pembunuhan di luar hukum, terutama tahun 82 sampai 85, Petrus, ya, penembakan misterius, main tembak tanpa dihukum, gali-gali atau yang dianggap preman yang meresahkan masyarakat, ya, dengan cara diperintahkan oleh Soeharto untuk langsung ditembak atau diikat, dimasukkan karung. Itu tahun 3 tahun itu, Petrus, ya. Itu kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto. Tentu tidak diungkap oleh Prabowo. Habibie dia terima kasih juga karena meletakkan dasar-dasar mengenalkan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, Habibie, ya. Kemudian dia juga terima kasih kepada Gus Dur yang membuat Indonesia mengenal dan
mau mengantarkan atau mengenalkan pentingnya toleransi antara umat beragama dan antar internal beragama, ya, dan juga membuat Indonesia lebih inklusif, ya. Bapak toleransi lah, kira-kira begitu. Terus juga dengan jelas dan tegas, ya, Prabowo berterima kasih kepada Megawati yang berhasil memulihkan ekonomi dari kehancuran zaman resesi itu, ya, menyelamatkan ekonomi. Ya, secara global dia menyebut jasa dari presiden-presiden sebelumnya termasuk SBY yang bisa mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang luar biasa berat di zamannya, termasuk tsunami, ya, bencana tsunami yang meluluh lantakan Aceh dan menimbulkan korban sampai 200.000 orang. Dan tentu dia juga terima kasih kepada Jokowi yang berhasil, ya, lolos dari ujian besar, terutama COVID, yang kata Prabowo mendapatkan tekanan dari internasional supaya melakukan lockdown. Tapi Jokowi tidak mau melakukan lockdown, karena kalau lockdown, ya, bagaimana nasib para buruh harian yang tidak bisa bekerja, dan juga ojol yang semuanya mendapatkan hasil dari penghasilan harian. Nah, jadi Prabowo melakukan simplifikasi bahwa presiden-presiden sebelumnya, presiden pertama sampai ke-7 itu sudah sangat berjasa memberikan satu solusi bagi krisis bangsa, ya. Tampaknya dia mencoba pakai kerangka sejarawan besar Arnold Toynbee yang terkenal dengan teorinya challenge and response, ya. Bangsa yang berhasil merespon, menanggapi tantangan zamannya, maka bangsa itu akan eksis dan maju. Sementara banyak bangsa-bangsa di dunia, kata Arnold Toynbee, tidak berhasil mengatasi tantangan zamannya sehingga dia menjadi bangsa yang gagal dan lenyap dari peta dunia. Kira-kira begitulah, ya. Tampaknya Prabowo memakai kerangka teori dari sejarawan besar itu, yaitu Arnold Toynbee. Kalau tidak salah, sejarawan yang sangat terkenal dari Inggris dengan teorinya challenge and response. Tetapi kejahatan-kejahatan, pengkhianatan konstitusi, ya, itu tidak diungkap, ya. Soal keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dimana dinasti politik makin menguat, ya, karena faktor Jokowi, presiden ke-7 itu tidak juga diungkap oleh Prabowo, yang tentu akan mengurangi nilai kredit positif dari Jokowi, ya, terutama juga rekayasa konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 23 hari Senin 16 Oktober yang memungkinkan anaknya Jokowi, yaitu Gibran, menjadi lolos meskipun usianya belum sampai 40 tahun, baru 36, dan menjadi calon presiden sekarang di sisi kiri dari Prabowo saat dia memberikan pidato dan puja-puji terhadap presiden yang pertama sampai yang ke-7. Setiap pemimpin tentu selalu melakukan keputusan-keputusan, ada keputusan-keputusan politik yang tidak tepat dalam merespon tantangan zamannya. Dan kita lihat sekarang Prabowo apakah bisa 5 tahun ke depan mampu merespon tantangan zaman yang besar yang ditinggalkan oleh Jokowi, di mana korupsi di zaman Jokowi itu 3 kali lipat melompat dari 2019. Korupsi menurut Indonesia Corruption Watch itu ada 271. Maka 4 tahun kemudian bulan Desember 2023, korupsi di zaman Jokowi itu meningkat 3 kali lipat menjadi 791. Dan itulah yang diwarisi oleh Prabowo dari Jokowi. Di samping utang yang banyak, jatuh tempo utang dan bunganya itu 850 triliun, menggerus anggaran APBN yang diwarisi oleh Jokowi untuk Prabowo, sehingga mungkin dia
akan menaikkan pajak dan akan menyusahkan rakyat demi menutupi ya, minusnya, defisitnya APBN untuk melancarkan program-program dengan kabinet yang hampir 100 menteri dan wakil menteri. Jadi tampaknya dalam pidato yang panjang itu, dan saya dengar sambil saya tiduran di lantai karena habis sholat lohor setelah saya jualan bubur tadi pagi, ya itu betul-betul membuat saya nggak bisa mendengarkan serius, tapi sambil tiduran di lantai. Dan di samping kanan saya adalah pidato Prabowo yang pertama setelah dia dilantik kemarin 20 Oktober 2024. Ya selamat ya. Selamat untuk Prabowo sebagai presiden dan selamat berjuang. Dan saya tidak mengucapkan selamat kepada Gibran yang kemarin dilantik oleh MPR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.